Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan berakhir ricuh. Para saksi dari partai politik tersulut emosi karena terjadi perbedaan hasil suara. Kericuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan. Rapat pleno ricuh akibat adanya perbedaan antara salinan daftar pemilih tetap yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan suara. Ketegangan bertambah saat pihak KPUD mengabaikan protes para saksi sehingga seluruh saksi parpol yang hadir tersulut emosi. Kegiatan penghitungan suara pun sempat diskors selama 1 jam untuk meredam keributan. Namun dari beberapa kecamatan ada bukannya sesuai dengan di video, bukan ada apa-apa itu, melainkan di situ ada kesalahpahaman bahwasanya dalam penyingkronan data daripada saksi dan PK itu masih ada kekeliruan. Namun alhamdulillah semuanya itu dapat kita selesaikan. Kami selaku pengawasan pada malam itu menyaksikan langsung bahwasanya yang terjadi di rapat pleno tingkatan kabupaten itu hanya kesalahpahaman ataupun miskomunikasi. Usai kejadian, Bawaslu mengatakan ada kesalahpahaman saat penghitungan suara dan berjanji mengawasi lebih ketat proses penghitungan suara. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan melaporkan. Pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea Selatan. Berdasarkan fakta hasil rekonstruksi, terbukti korban tidak jatuh dengan sendirinya dari lantai 19 apartemen, namun didorong oleh tersangka. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh WNA asal Korea. Sebanyak 40 adegan dilakukan pada rekonstruksi ini di 4 lokasi yang berbeda, yakni kantor rumah detensi imigrasi DKI Jakarta, apartemen Metro Garden unit kamar nomor 1919, dan salah satu kafe di kawasan Jakarta Barat. Pihak kepolisian melibatkan sejumlah ahli, salah satunya ahli fisika forensik, dalam penyelidikan kasus tewasnya petugas imigrasi ini. Dalam adegan rekonstruksi Kasubdit Jatanras, AKBP Rovan mengatakan bahwa korban TF terbukti tidak jatuh dengan sendirinya, namun didorong oleh tersangka Dal Jong Kim. Dan sudah dikirim ke lapor, kemudian ditemukan DNA di dinding lantai balkon kamar dari unit 1919 dan ada DNA TSK don korban di satu titik, yaitu di sandal korban yang tertinggal di kamar tersebut. Berdasarkan rekaman handphone dari saksi lainnya ditemukan pada saat didobrak, tersangka sempat menyatakan Fata mati. Kemudian hasil fisika forensik yang telah dilakukan oleh penyidik bahwa korban tidak jatuh sendiri. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa korban jatuh akibat ada dorongan. Sebelumnya Oktober 2023, warga negara asing asal Korea Selatan ditetapkan sebagai tersangka tewasnya seorang pegawai imigrasi di sebuah apartemen di kawasan Karangtengah, Kota Tangerang. WNA tersebut mendorong korban dari lantai 19 apartemen yang membuat korban jatuh ke lantai 3 hingga tewas. Kini tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara minimal 15 tahun. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan korban, namun tersangka dan korban ternyata sudah saling kenal. Dari Jakarta, Ayanufus Ahmad Putra melaporkan. Pemirsa, bantuan berupa fasilitas air bersih dan listrik diberikan kepada masyarakat di Cilincing, Jakarta Utara. Bantuan yang disalurkan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan kembali menyalurkan bantuan berupa pengadaan fasilitas air bersih dan listrik untuk warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.
Aksi dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memudahkan mereka untuk mencari nafkah tambahan dengan memanfaatkan limbah berupa cangkang yang kerangnya selama ini menjadi gantungan hidup. PT BKI Persero tidak berjalan sendiri dalam melaksanakan program tersebut, namun menggandeng lembaga lain yakni ISQ Kemanusiaan untuk membantu langsung ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk listrik ini digunakan masyarakat di sini untuk melakukan kegiatan ekonomi, di mana mereka melakukan pengolahan, kemudian bertani ya, bercocok tanam kerang, di mana setelah kerang dihasilkan, diproduksi, kemudian ada limbah yang selama ini tidak terkelola dengan baik, itu dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar sini untuk menghasilkan benda-benda seperti paving block, kemudian kloset dan juga kerajinan-kerajinan lainnya. Jadi ini adalah langkah konkret yang sangat positif. Kemudian kita tentu saja melakukan pendampingan dari ISQ Kemanusiaan karena amanah ini diberikan kepada kami dan kami betul-betul melakukan pendampingan yang serius dan sungguh-sungguh karena kami ingin melihat bagaimana sebelumnya dan bagaimana nanti sesudahnya, di mana masyarakat di sekitar sini menjadi lebih berdaya lagi. Tanggung jawab sosial dan lingkungan serupa yang dilakukan PT BKI Persero sebelumnya sudah dilaksanakan di beberapa tempat seperti di Bogor dan daerah pesisir Pandeglang dengan menggandeng pihak-pihak lain khususnya sesama BUMN. Dari Jakarta, Nur Aryadin melaporkan. Istri oknum jaksa yang menjadi korban KDRT di Kabupaten Kampar Riau mendatangi Kejaksaan Agung. Didampingi oleh RPA Partai Perindo, korban melaporkan tindakan suaminya. Saya Partai Relawan Perempuan dan Anak Perindo bersama korban perselingkuhan dan KDRT berinisial DS mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedatangannya untuk melaporkan oknum jaksa di Riau yang diduga melakukan KDRT dan perselingkuhan terhadap istrinya ke Bidang Pembinaan dan Kode Etik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga diminta tegas memberikan sanksi hingga pemberhentian kepada terlapor berinisial SA. Jadi ada kode etik yang diterima oleh beliau, prosesnya sudah berlangsung dan kami juga sudah menyuarakan menjadi harapan daripada Bu Desi supaya RPA Perindo dapat memperjuangkan dipecat, diberhentikan dari sisi moral dan etika karena Ibu Desi mengalami 13 tahun KDRT dan juga penipuan yang dilakukan oleh suaminya oknum jaksa. Saya minta hukum yang berlaku seadil-adilnya, saya minta pemecatan, pemberhentian buat suami saya, jaksa penuntut umum di Riau, dan dipenjarakan, dipidanakan. Itu intinya tujuan saya. Diharapkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat menerapkan pembinaan dalam pelaksanaan kode etik perilaku jaksa dari rumah hingga dalam pelaksanaan tugas hukum yang diemban. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Raisa Nadia, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.